Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Nurjana Husnul Khotimah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 sekolah menengah atas. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang materi pernikahan dalam Islam yang tahap keempat, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Jikalau sudah menikah, nanti akan timbul hak dan kewajiban. Hak itu yang berhak untuk diterima dan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh suami istri. Kewajiban bersama suami istri. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Ini adalah yang perlu dikerjakan bersama-sama oleh suami istri. Yang pertama adalah berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Setelah menikah yang tadinya tidak ada saling mewariskan, tapi setelah menikah apabila salah satu suami atau istri meninggal, itu nanti pasangannya akan mendapatkan warisan. Yang kedua, saling menikmati hubungan fisik antara suami istri, termasuk hubungan seksual di antara mereka. Yang ketiga, timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah suami dan seterusnya hingga garis ke atas. Juga dengan anak dari suami dan seterusnya hingga garis ke bawah, walaupun setelah mereka bercerai. Demikian sebaliknya berlaku pula bagi suami. Yang keempat, dihubungkannya nasab anak mereka dengan suami dengan syarat kelahiran paling sedikit 6 bulan sejak berlangsungnya akad nikah dan dukhul berhubungan suami istri. Ini adalah berdasarkan kompilasi hukum Islam. Kemudian yang kelima, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang keenam, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Jangan dasteran terus begitu ya. Jangan tidak pernah mandi dan sebagainya. Tapi harus menjaga kebersihan, terus berdandan begitu ya. Biar sama-sama saling memotivasi. Allah aja itu menyukai cinta kebersihan begitu ya. Bersih dalam artian itu suka mandi, membersihkan kuku, hidup bersih lah ya. Itu juga merupakan perintah Allah dan itu juga ternyata disampaikan ya, difirmankan oleh Allah. Suami istri pun begitu. Harus juga menjaga penampilan tetapi yang masih dalam kategori halal. Tidak usah menjaga penampilan biar cantik sampai operasi plastik ya dan sebagainya. Jadi yang menjaga penampilan tetapi yang masih dihalalkan. Yang ketujuh adalah memelihara dan mendidik anak dengan baik. Yang kedelapan adalah berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya dari suami atau istri. Jadi bukan hanya baik sama istri dan anak-anaknya, tetapi juga kerabat dari suami atau istri itu juga perlu dijaga hubungannya. Kemudian yang ke-9 adalah serius dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Jangan rumah tangga kok dijadikan main-main begitu ya. Sudah punya istri, masih menyukai istri orang lain, atau masih berhubungan dengan pacar lama dan sebagainya. Ini berarti tidak serius dalam menjalani hubungan keluarga.
Jadi harus fokus, serius, sehingga terjalin semuanya dengan baik. Kemudian yang ke-10 adalah saling bantu-membantu antara keduanya. Dan sebenarnya masih banyak sekali ya. Cuma nanti bisa kalian analisis sendiri perihal ini. Ibu tidak bisa menyampaikan semuanya, nanti banyak sekali. Kemudian ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama adalah memberikan mahar ya. Mahar ini juga hukumnya wajib pada saat pernikahan. Maharnya macam-macam ya, bisa berupa hafalan Quran, bisa berupa emas, bisa berupa barang, bisa berupa piring, begitu ya. Jadi memberikan mahar itu juga semampunya ya, jangan istilahnya memberatkan. Memberikan mahar harus mobil satu, rumah satu, begitu. Jadi jangan seperti itu, semampunya suami begitu ya, dikomunikasikan dengan baik. Calon suami, maaf ya, waktu itu ya masih calon suami. Kemudian, menjadi pemimpin. Suami bisa menjadi pemimpin bagi istrinya dan anak-anaknya dan keluarganya di situ, terutama untuk anak istrinya. Kemudian suami itu adalah wajib memberikan nafkah. Meskipun istrinya bekerja, tetapi yang utama wajib memberikan nafkah itu adalah suami. Kemudian kewajiban suami yang keempat adalah bergaul dengan istri secara ma'ruf, secara baik ya. Istrinya jangan disiksa, istrinya jangan dimarahi terus gitu ya. Tetapi saling bergaul dengan baik, saling mengingatkan. Kemudian yang kelima adalah masing-masing bertanggung jawab akan perannya masing-masing ya, baik sebagai seorang istri maupun sebagai suami. Kemudian memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai norma Islam. Jadi suami boleh untuk mengingatkan istri apabila istrinya kurang baik ya, tidak menjalankan ibadah atau sebagainya. Sama juga istri bisa mengingatkan suami, jadi saling memotivasi. Jangan mengekang, sholat aja nggak boleh, kamu nggak boleh sholat, harus izin suami. Ya seperti itu ya, patuh kepada suami, tetapi dalam kategori yang baik ya, terutama untuk menjaga agama. Dan masih banyak juga yang lain ya, bisa dianalisis kembali. Kalian bisa membaca literatur yang lain, tidak hanya dari ibu saja. Kewajiban istri terhadap suami yang pertama adalah taat terhadap suami. Apakah semuanya harus ditaati? Nah, perintah suami yang untuk menguatkan keimanan kita terhadap Allah itu adalah yang utama. Misalnya suami memerintahkan kita untuk sholat tepat waktu. Itu adalah hal baik. Ya, kita patuhi, kita taati. Untuk suami memerintahkan kita untuk bersedekah dan ada uangnya juga, gitu ya. Ya kita laksanakan. Untuk berbaik dengan orang tua kita laksanakan. Tetapi kalau perintahnya itu adalah untuk dugem, untuk minuman keras, untuk merokok bersama-sama, itu ya kita sebagai istri, ya sebagai perempuan itu harus mengingatkan. Itu tidak baik. Dan tidak wajib untuk mengikuti perintah suami yang salah. Begitu. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Jadi misalnya suami sedang di luar atau tidak bersama kita, ya kita harus bisa menjaga diri, kehormatan diri dan keluarga. Ya, tidak suami pergi kemudian kita berduaan nih dengan suami orang atau dengan pacar lama atau janjian dengan lelaki yang nggak benar ya, ini adalah sebuah hal yang tidak baik ya. Itu tidak menjaga diri dan kehormatan keluarga. Jadi kita bisa menjaga itu semuanya. Kemudian juga menjaga karena masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihan ya antara suami dan istri. Jadi kalau istri itu memiliki tahu tentang kekurangan suami ya,
Jangan diumbar nih, diceritakan kemana-mana, oh suamiku kayak gini tentang kejelekannya. Jangan. Kita sebagai istri itu harus bisa untuk menjaga nama baik suami. Meskipun suami juga punya aib, kita berusaha untuk menjaganya, ya. Jangan menyampaikan ke orang lain. Dan pelan-pelan kita ingatkan kepada suami bahwa kekurangan itu adalah perlu untuk diperbaiki menjadi baik. Begitu. Untuk selanjutnya adalah bersyukur atas nafkah yang diterima dari suami. Suami sudah berusaha, kita diberi nafkah, ya bersyukur. Kalau misalnya kok kurang dalam bulanan dan sebagainya, tinggal dikomunikasikan dengan baik. Ya, jadi tidak usah marah-marah, emosi yang nanti malah menjadikan hal yang kurang baik. Semua dikomunikasikan dengan baik, insya Allah akan berjalan juga dengan lancar dan bisa menjadi malah lebih dekat, menjadi semangat, ya. Jadi nanti keluarganya bisa menjadi sakinah, mawaddah, warahmah begitu. Kemudian membantu suami dalam mengatur rumah tangga. Memang mengatur rumah tangga ini adalah salah satunya adalah kewajiban dari seorang pemimpin, yaitu suami. Dan sebagai seorang istri adalah membantu suami mengatur rumah tangga. Mendidik anak, ya, suami sedang bekerja, kita membantu untuk mendidik anak-anak biar menjadi soleh, menjadi soleha, menjadi baik, begitu ya. Terus masak, membereskan rumah dan sebagainya. Nah, bagaimana nih kalau istri yang bekerja, begitu kan? Ya, tidak apa-apa kalau istri itu bekerja, yang penting kewajiban sebagai seorang istri itu tetap dilaksanakan. Jangan mentang-mentang sudah bekerja, istri menjadi sombong, begitu ya, tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Dan masih banyak lagi ya untuk kewajiban, bisa nanti dianalisis kembali. Kemudian hikmah dari pernikahan yang pertama adalah mendapatkan keturunan yang sah. Yang kedua, terpeliharanya kehormatan suami dan istri, ya. Beda jika pernikahannya itu malah tidak menikah, ya. Itu kan namanya juga jelek, ya. Kekasihan keturunannya juga. Kemudian nanti juga sama, kalau pernikahan tidak sah juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi lakukanlah pernikahan secara sah dan baik, biar terjaga semuanya termasuk kehormatan. Kemudian terjalin kerjasama antara suami istri. Yang keempat, terjadinya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan istri. Yang kelima, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal. Itu beberapa tentang materi pernikahan. Untuk materi tambahannya nanti Ibu akan sampaikan pada materi pernikahan dalam Islam untuk tahap 5 dan selanjutnya. Semoga dengan materi pernikahan ini, siswa-siswa kelas 12 SMA ini sudah lebih paham. Sehingga kedepannya apabila sudah siap, sudah bekerja, lahir batin semuanya siap, sehingga bisa melaksanakan berbagai hal dengan baik. Menikah pun nanti bisa menjadi membimbing keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Apabila ada kekurangan itu dari Ibu, apabila kelebihan itu adalah datangnya dari Allah. Syukran kasiran, jazakumullah khairan kasir, matur nuwun, dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah materi pernikahan dalam Islam tahap 5.